wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN, perkenalkan, nama saya Mamduha SPDI, mahasiswi PPG Daljab Kemenag Batch 4 dari LPTK Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan NIM 1870132531115. Hari ini Kamis 29 Januari 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN di MTS Al Munawwaroh Cengkareng. Mata pelajaran Fikih kelas 7 dengan materi jamak qasar. Selamat menyaksikan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Masih tetap semangat? Semangat ya, karena walaupun mendung, walaupun hujan, tetap semangat untuk belajar ya. Agar kita dimudahkan dalam belajarnya, dalam menangkap ilmunya, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Disiapkan untuk ketua kelas? Siap berdoa. Ada yang izin hari ini? Siapa yang tidak masuk? Sipana. Kenapa Sipana? Izinnya? Banjir. Sipana. Terus ada lagi? Pringgo. Pringgo mana? Sakit. Terus ada lagi? Rizky berapa? Banjir juga. Oke, berarti yang lainnya sudah masuk semua ya. Selamat menjadi orang Indonesia. Bangga, marilah kita bernyanyi Indonesia Raya, ya. Bisa? Oke, silakan berdiri terlebih dahulu. Berdiri. Ada meeting. Indonesia
memberikan kasih sayang kepada kita sebuah diskon. Ya, bukan voucher, diskon. Ya, diskon. Sholat, diskon. Sholat aja ada diskonnya, ya kan? Nggak mau kalah sama Ramayana, ya. Oke. Nah, kita dikasih rukhsah atau diskon, ya, dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Apa namanya? Qasar. Materi sebelumnya, ya, pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan ini adalah pertemuan ketiga. Ya, pertemuan kedua kemarin, ya, menjelaskan tentang jamak takdim, jamak takhir. Terus apalagi yang kemarin dijelaskan? Syaratnya. Terus apa lagi? Syaratnya. Ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang jamak qasar. Sebelumnya menjelaskan tentang jamak terbagi berapa, ya, pengertian jamak apa, syarat jamak apa. Nah, selain jamak, diskonnya kita itu bukan cuma jamak, tapi ada lagi nih diskonnya, yaitu qasar. Yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kita masuk ke dalam materi pelajarannya. Kita harus tahu tujuan pelajarannya. Agar apa? Agar fokus, ya, tidak terlalu jauh nanti penjelasannya. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan tata cara sholat jamak, baik jamak takdim dan juga jamak takhir. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan syarat-syarat sholat qasar sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Menjelaskan syarat-syaratnya, ya. Terus yang ketiga, peserta didik mampu mendemonstrasikan atau tata cara sholat jamak qasar secara benar. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis hikmah di balik syariat jamak dan qasar sebagai pelajaran untuk selalu bersyukur atas cinta kepada Allah. Lemes amat ini. Udah makan siang belum? Belum. Kok belum? Oke, biar semangat kita ice breaking dulu, ya. Tepuk semangat. Kerapihan kalian dan kesiapan kalian untuk belajar, ya. Coba dilihat temannya sudah rapi apa belum, ya. Kalau kalian sudah siap belajar, pasti kalian punya pulpen. Angkat pulpennya. Punya buku. Angkat bukunya. Buku sama pulpennya diangkat. Buku sama pulpen diangkat. Berarti sudah siap semua, ya? Sudah, bantu menantu. Coba perhatikan teman, ya. Tadi materi kita adalah qasar, ya. Yang sebelumnya sudah jamak. Sekarang jamak qasar, sudah dijamak terus qasar. Mari agar kita lebih memahami dan mengingat pelajaran yang kemarin, kita simak video yang akan Ibu tampilkan di depan. Qasar. Kelihatan sana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar, ya. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang sholat jamak dan qasar. Apa pengertiannya? Bagaimana hukumnya? Apa saja macam-macam dan syarat-syaratnya? Lalu bagaimana praktek pelaksanaannya? Yuk kita simak penjelasannya. Adik-adik,
Kalian pernah berada dalam perjalanan jauh, misalnya mudik atau pergi ke luar negeri untuk belajar? Tahukah kalian, jika kalian sedang dalam perjalanan jauh, kalian bisa sholat jamak dan qashar loh. Apa sih pengertian sholat jamak dan qashar? Pengertian sholat jamak dan qashar. Sholat jamak artinya adalah sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya adalah menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu saja. Sholat fardu yang boleh dijamak atau digabungkan hanyalah sholat subuh dengan asar, lalu sholat maghrib dengan isya. Itu berarti sholat asar tidak boleh dijamak dengan sholat maghrib, apalagi sholat subuh tidak boleh dijamak dengan sholat apapun. Sedangkan sholat qashar adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu berarti sholat fardu yang boleh diqashar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh diqashar atau diringkas. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, apabila Nabi Muhammad SAW hendak menjamak antara dua sholat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjamak antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa hukum sholat jamak adalah boleh bagi orang yang berada pada kondisi darurat seperti dalam perjalanan jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu jika kamu takut diserang oleh orang. Tadi sudah dijelaskan di video ini, sudah lengkap ya. Dari awal tentang jamak itu apa sampai jamak qashar. Ya. Ibu tanya nih, yang menangkap materi yang ada di sini. Saja yang diterima atau diberikan kepada seorang musafir, keringanannya apa saja? Ya. Jamak qashar. Jamak qashar. Oke, boleh duduk. Yang kedua, yang diperbolehkan untuk menjamak dan mengqashar atau menjamak dan mengqashar sholat. Siapa yang bisa? Ya, Lan. 80 sampai 90 km. 80 sampai 90. Oke. Yang pertama, kita mendapatkan kasih sayang Allah, yaitu berupa keringanan atau rukhsah. Keringanannya apa? Berupa jamak untuk orang yang sedang perjalanan jauh. Ya. Perjalanan jauhnya itu, Ibu akan menjelaskan kembali yang sudah dijelaskan di video ini agar kalian lebih fokus, lebih mengerti, lebih paham tata caranya ya. Nah, sekarang dengarkan. Selain jamak yang menggabungkan dua sholat dalam satu waktu sholat, ada juga yang namanya qashar. Apa itu qashar? Meringkas ya. 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ingat, yang mempunyai 4 rakaat saja. Kalau yang 3 rakaat atau 2 rakaat itu tidak bisa diringkas. Paham? Jaraknya berapa kilometer? 80 sampai 90 kilometer. Itu udah boleh dijamak. Nah, selain dijamak, kita juga bisa dapat satu lagi, yaitu tentang qashar. Boleh digabung, terus juga boleh dipotong itu rakaatnya. Yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat.
4 rakaat menjadi Dua. 2 rakaat. Syaratnya apa? Syaratnya sama dengan jamak kemarin. Ya, syaratnya sama. Paham? Ibu akan bagi kalian kelompok. Lalu kalian diskusikan kelompok kalian sama kelompok kalian masing-masing tentang perjalanan. Nanti maju satu persatu. Ya, bukan satu kelompok maksudnya ya. Yang majunya itu satu kelompok menjelaskan tentang apa yang nanti ibu akan bagikan perjalanannya bagaimana ya. Nanti kalian diskusikan itu harus jamak takdim, apa harus jamak takhir, atau qashar, atau juga adaan, atau sholat sekarang, sholat tepat waktu ya. Oke. Oke, dengarkan. Sekarang kalian sudah terbagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Sekarang ibu akan bagikan LKPD-nya. Nanti kalian kerjakan dengan benar, dengan teliti. Oke? Nah, untuk menjelaskannya. Oke, sudah dapat kertasnya masing-masing. Sekarang silakan diskusikan simulasi yang didapatkan oleh kelompok masing-masing. Ya. Sebelumnya, lihat ke depan dulu. Dengarkan dulu. Ini cara mengaplikasikan Google Maps-nya. Seperti ibu tadi contohkan. Ini adalah titik kita. Dan yang ini adalah tujuan kita. Tujuan kita ini mau lewat mana? Lewat darat apa lewat udara? Kita lewat darat ya. Lewat darat, klik yang sebelah sini. Nanti akan muncul rutenya di sebelah sana. Ukuran jaraknya ada di sebelah sini. Nanti dibaca, oke? Oke, sekarang lanjut. Kalian diskusikan bersama tim kalian, bersama kelompok kalian tentang apa yang sudah diberikan untuk disimulasikan. Gimana? Niatnya nulis masing-masing ya. Nulis masing-masing biar nanti bisa dibaca. Masing-masing. Ya, niatnya ditulis, jadi catat ya. Biar nanti tinggal dibaca saja. Dulunya yang tegak. Ya, oh udah bisa hafal ya. Jadi harus semangat yang kencang ya. Misalnya Asri, Asa. Udah baca udah. Siapa yang baca? Terus ya. Met, siapa Met? Oke, diskusikan dulu, simulasikan. Ya, jaraknya kemana? Jakarta, Surabaya. Surabaya. Oke, semangat ya. Nanti bacanya semangat ya. Sudah selesai? Sudah. Kita akan satu kelompok semuanya maju. Tidak ada yang tidak maju ya. Oke. Dimulai dari kelompok berapa? Ya, kelompok 1. Oke, silakan. Jarak Jakarta ke Bandung itu 161 km. Jadi kita diperbolehkan untuk sholat jamak takdim dan kelompok saya di
lillahi ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk orang tua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan acara sholat dari Jakarta Barat ke Jakarta Timur. Alhamdulillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhu Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Itu sholat yang pertama. Yang kedua jamak takhir. Jamak takhir adalah sholat di waktu yang terakhir. Terus jamak qasar. Apakah sholat jamak qasar itu kita wajib mengqadanya di lain waktu? Jawabannya apa? D. Tidak, karena jamak qasar sudah sah. Oke? Sah. Ayo siapa lagi yang mau bertanya? Oke. Kenapa sholat subuh tidak bisa dikosor? Karena cuma 2 rakaat. Masa kita sholat cuma 1 rakaat? Enggak, ya. Terus pertanyaan yang ketiga lagi siapa? Oke, silakan. Kenapa nih, dengarkan nih, teman-teman ada yang bertanya. Kenapa katanya kan tidak ada sholat setelah sholat asar, ya kan? Kenapa jamak takhir setelah sholat asar ada melaksanakan sholat? Ada yang tahu nggak? Sholat yang setelah asar, kalau sholatnya wajib itu boleh. Kalau sholatnya sunnah tidak boleh. Jadi kalau kita mau mengqadha sholat setelah sholat asar boleh, ya. Karena setelah sholat asar tidak ada sholat sunnah, tapi sholat wajib boleh. Ya, Ibu akan menanyakan pada kalian, apa hal yang baru hari ini yang kalian pelajari? Kelompok 4. Sholat jamak qasar. Oke, jamak qasar. Berarti kamu baru tahu nih jamak qasar, ya. Pertanyaan yang kedua, materi apa yang paling kalian pahami
meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Oke, meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Apa namanya? Qasar. Terus pertanyaan yang ketiga. Nilai apa yang kalian dapatkan setelah mendengarkan materi hari ini? Kelompok 1. Tidak boleh meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Oke, tidak boleh meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Ingat ya, Allah itu sudah memberikan keringanan. Itu adalah bukti bahwa Allah itu sayang kepada kita, tidak memberatkan kepada umatnya, kepada hambanya, dengan bisa mengqashar sholat, menjamak sholat. Tadi qashar berapa rakaat? 2. Kalau sholat fardu biasa 4, 3, 2. Kalau yang jamak tetap 4. Oke, paham? Kalau paham, Ibu akan bertanya secara individu. Pertanyaan pertama. Siapa yang tahu apa itu jamak? Saya Oke, Anda. menggabungkan 2 waktu sholat dalam 1 waktu. Dalam satu waktu. Namanya jamak. Yang kedua, apa itu qashar? Meringkas sholat. Meringkas sholat. Berapa rakaat? 2. Pertanyaan yang ketiga. Jamak terbagi menjadi berapa? Yang laki-laki? 2 jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim dan jamak takhir. Oke, karena materi kita sudah selesai hari ini, ya. Yang tadi kita menjelaskan tentang jamak qashar. Yang sebelumnya kita tentang jamak, tentang syarat sudah selesai. Nah, untuk pertemuan berikutnya, Ibu akan mengadakan ulangan harian. Jadi pertemuan keempat kita akan ulangan harian tentang jamak qashar. Dari materi yang pertama sampai pertemuan yang ketiga. Oke. Alhamdulillah. Untuk mensyukuri apa yang kita laksanakan hari ini lancar, sukses, terus juga ilmunya biar kita makin lekat, maka kita berdoa terlebih dahulu sebelum penutup. Silakan ketua kelas. Siap berdoa. Bismillah.